sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah membacakan suci Al-Quran. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kami informasikan kepada jemaah kami dari pengurus mengucapkan terima kasih kepada salah seorang jemaah kita yang sudah memberikan penghitungan sistem digital. Jadi sudah disampaikan kepada pengurus dan itu sudah mulai kita manfaatkan. Kemudian kita berniat dulu iktikaf di masjid supaya kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan. Kemudian kami juga sampaikan kepada jamaah sekalian bahwasanya pengurus atau pengurusan baru sudah terbentuk dan sudah dilakukan rapat perdana kemarin malam Sabtu. Pertama ketuanya kita Bapak Haji Darwin, kemudian wakil ketua Bapak Haji Muhammad Jamil, kemudian wakil ketua Bapak Dr. Sangat Mandia, kemudian sekretaris tetap Bapak Haji Hirudin, dan bendahara Bapak Haji Tampil Firman. Saja semoga dalam keputusan tahun ini kita tetap diberikan kemudahan, keberkahan dalam banyak program-program yang kita laksanakan. Kepada Ustaz atau tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak, Ibu, orang tua saya, anak-anak ustaz, para hafidh, hafidhah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh yang barakah ini Allah masih gerakkan hati dan langkah kaki kita ke rumah Allah. Kita rukuk dan sujud di hadapan Allah. Padahal jika seandainya hamba-hamba Allah yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil oleh Allah, jika seandainya diberikan waktu bagi mereka 1 detik saja, jangankan 1 jam, 1 detik saja, mereka bisa sujud dan rukuk di hadapan Allah di atas bumi ini, mereka akan minta itu berulang-ulang. Bahkan jika seandainya bisa dibayar, mereka lakukan itu dengan apa yang mereka miliki di dunia ini. Betapa mahalnya, tapi nasi sudah menjadi bubur, sudah lewat. Maka kita yang masih Allah berikan jatah adalah waktu yang cukup mahal dan waktu emas bagi kita untuk bisa merasakan ruku, sujud dan mengabdi di hadapan Allah.
Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita terpilih, terlatih, senang dan cinta menyebut-nyebut nama kekasih Allah Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam satu riwayat ketika Rasul melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasul itu melihat ada satu malaikat yang malaikat itu luar biasa banyaknya jari jemarinya. Sampai Rasul bertanya, "Ya Jibril, itu siapa?" Jibril, kata Jibril, itu malaikat yang Allah siapkan, ciptakan tugasnya dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Tugasnya menghitung berapa banyak butiran hujan yang turun dari langit. Dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, kerjanya menghitung berapa banyak butiran air hujan yang turun. Maka oleh karena itu, salah satu waktu barokah berdoa itu adalah waktu turunnya hujan. Dia berdoa di situ. Sampai ditanya Rasulullah, "Ya wahai malaikat, apakah semua keberkahan turunnya hujan itu dapat kau tangkap dan kau hitung?" Kata malaikat itu, "Bisa ya Rasulullah. Semuanya bisa aku hitung, aku pegang dengan banyaknya jari jemari yang Allah ciptakan padaku. Lalu apa yang luput darimu?" Lalu kata malaikat itu, "Ya Rasulullah, aku tak mampu menangkap dan menghitung bagaimana banyaknya barokah yang Allah berikan pada orang-orang yang berselawat padamu ya Rasulullah." Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu hadis, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyran." Siapa yang bersalawat padaku satu kali saja, paling pendek sallallahu ala Muhammad, langsung Allah bersalawat padanya 10 kali. Dan 10 kali itu bukan cerita 1, 2, 3. Di satu itu penuh dengan keberkahan yang luar biasa, yang malaikat tadi banyak jari jemarinya tak mampu untuk menghitung dan menangkap barokah yang Allah turunkan pada orang-orang yang musallin, senantiasa bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu orang tua yang dimuliakan Allah, mari sebelum kita mulai kajian ini, kita baca surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita semua Allah hunjamkan dalam-dalam. Saudara kita yang belum dapat hidayah, belum rukuk dan sujud di hadapan Allah, mudah-mudahan melalui majlis yang mulia ini Allah titipkan hidayah. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat Allah qabul dan ijabah hajat-hajat. Ala hadhihi niyyah as-salihah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu orang tua yang dimuliakan Allah, pagi ini saya ingin mengajak kita semua mengkaji, membahas, ya tak terlalu dalam lah membahasnya. Ada satu ungkapan yang masyhur, bahkan menjadi seolah-olah rumus di kalangan para sufi, para penganut ahli-ahli tasawuf. Ya sama dengan kira-kira lafaz ini, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, kira-kira seperti itu. Apa kalimat yang disebutkan para ulama kita? Ada satu kalimat begini, mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum mati. Matilah kamu sebelum mati. Kalau bahasanya Ibnu Athaillah Sakandari dalam Al-Hikam, dia menggunakan idfan nafsak, kuburkan dirimu, kuburkan. Jadi kalau ingin apa, ya kuburkan dirimu, kata Ibnu Athaillah. Bapak Ibu, kenapa muncul istilah ini? Matilah kamu sebelum mati. Kita akan bahas sedikit. Tapi kenapa muncul istilah matilah kamu sebelum mati? Ini bukan tak punya alasan. Para ulama sufi merumuskan itu berdasarkan banyaknya ayat dan banyaknya hadis yang menyebutkan betapa pentingnya mati.
dalam surah Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan mati dan hidup. Mati dulu baru hidup. Kita menganggap hidup langsung, tidak. Kita mati dulu. 40 hari, 120 hari kita mati, Bapak Ibu. Masih dalam bentuk ya fisik yang berbalut tulang ini, daging, masih mati. Begitu 120 hari baru fayanfukhu fihir roh, baru Allah tiupkan roh. Barulah ibu-ibu kita ini merasakan ada gerakan, ada menunjang dan sebagainya. Nah, itu ibu-ibu, bapak-bapak tak merasakan tunjangan dan tumbuk-tumbuk. Ibu-ibu yang faham itu mengukur 120 hari itu sudah ditiupkan roh atau belum. Maka sebelum itu kita mati. Begitu terlahir hidup, baru pasiennya akan menuju mati kembali. Maka didahulukan Allah maut. Jangan ceritanya alergi, takut mati saya Ustaz, tidak. Maka ulama sufi punya alasan besar menyebutkan mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum mati. Dalam hadis itu dikuatkan Rasul. Bahkan bukan hanya kalimat yang lemah, Rasul menggunakan aksir. Aksir itu banyak-banyaklah kamu mengingat mati. Aksir. Bukan hanya ingat kamulah mati, tidak. Rasul minta kita semua banyak-banyak mengingat mati. Maka kalau begitu mengingat mati pahala, berpahala. Sama dengan Bapak Ibu berdoa, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kamu aku kabulkan. Kabul tak kabul, asalkan ada orang mengangkat tangan, berpahala dia. Karena itu perintah Allah. Sama dengan fadzkuruni, berzikirlah kamu padaku. Khusyuk tak khusyuk dia berzikir, berpahala. Karena perintah Allah berzikir. Mau bercerita dia berzikir, khusyuk tak khusyuk, dia berpahala. Karena perintah Allah, berzikirlah kamu padaku. Kalau tadi misalnya cerita zikir gitu ya, tidak menggunakan kalimat langsung kasir, ini langsung dimulai oleh Rasul. Aksiru zikra hadimil ladzat, banyak-banyaklah kamu mengingat mati. Jadi Bapak Ibu, siapa yang terlintas, ya Allah, lewat dia dari kuburan, bapak tuh yang lewat masih setahun sama, teringat dia mati, berpahala. Jadi kita nih Bapak Ibu, orang tua saya, kalau ada teman-teman kita dekat dari kecil, dari SMA gitu ya, atau di komplek ini ada kawan kita yang rajin di masjid nih, kehilangan kita dengan almarhum dulu, Pak ketua kita dulu, iya, Pak Jaim dulu ya, teringat kita, lalu teringat mati, berpahala. Ya Allah, sehat beliau dulu. Itu berpahala, mengingatkan kita akan kematian. Ya Allah, hebat kawanku itu, begini, tapi sekarang tak ada. Itu berpahala, mengingatkan akan mati. Maka dua ilustrasi kalau ada berjamaah kita di masjid ini, kalau ada orang misalnya menyebut, kemana Bapak Fulan gitu. Bapak Fulan ini udah pindah dia. Menangis orang. Menangis. Itu menunjukkan ada banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Bekerja, membangun gitu ya, bercanda, bersilaturahim baik. Itu menunjukkan sisi baik. Tapi kalau ada orang misalnya, kemana Bapak Fulan? Udah pindah 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah, iya, maunya setahun yang lewat pindah itu. Itu ada something wrong itu. Ada sesuatu yang tak nyaman orang dengannya. Maka kalau tadi ceritanya ada orang meninggal, kita ingat, itu jalan. Mengingatkan kita akan menyusul apa yang hari ini dilakukan di masjid kita ini, yang luar biasa. Mu'alaf Center, ini luar biasa itu. Saling berjibaku, berdakwah, membangun. Kalau ada yang telah mendahului, lalu kita ingat, ya Allah, Engkau panggil dia, ya Allah. Lalu itu terrefleksi pada diri kita. Itu sama, aksir mengingat mati. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah. Sebelum kita masuk maka hakikatnya kita ini Bapak Ibu kan hakikatnya kan hidup di dunia ini kan hakikatnya menunggu mati nih. Iya kan? Menunggu mati.
Ada yang menunggu mati itu agak panjang, tungguin 80 tahun, kelamaan kali. Ada pula kecepatan, 20 tahun lewat dia. Tapi hakikatnya menunggu. Begitu kita dari mati tadi keluar dari rahim ke alam dunia, maka kita hakikatnya menunggu mati ajal. Itu saja. Nah, karena menunggu itu adalah apa namanya? Menunggu itu perbuatan peristiwa yang membosankan. Kan membosankan menungguin. Kalau berjanji kita dengan kawan jam 2 kan. Lalu jam tengah 3 belum datang. Sibuk kita, mana kawan nih gitu. Boring nunggu kawan nih gitu. Bohong aja nih gitu. Gundah dia menunggu. Kalau menunggu semua begitu. Sifatnya menunggu itu membosankan. Apalagi menunggu yang belum cair. Ini udah sebulan tak cair-cair ini. Apa cerita ini kan? Doa pun makin kuat ke langit, ya kan? Tak cair-cair juga. Kalau menunggu cair, membosankan. Semua yang menunggu itu membosankan. Maka karena mati itu sebenarnya kita menunggu mati giliran kita, supaya jangan boring kita, supaya jangan bosan menunggu mati tadi, dibuat Allah lah mainan banyak-banyak sama kita. Tiba-tiba sekolah dia, kuliah dia, mainan semua. Lalu dapat pekerjaan dia, punya jabatan dia, udah agak hilang lah cerita mati nih. Punya istri dia, punya anak dia, sekarang punya cucu, sudah suka main, dia nikmati main-main dengan cucu, punya rumah, ada kebun tiap bulan dilihatnya, dijenguknya, ada sawit yang patah, yang rusak digantinya, kira-kira begitu. Jadi ada mobil, ini semua mainan. Mainan-mainan yang disiapkan Allah, dicipta Allah supaya jangan boring kita menunggu mati tadi. Maka agak-agak lupa juga lah dia. Sesekali lupa dia mati tadi. Maka kalau tak dibuat, boring dia. Dia buatlah ini mainan. Padahal Allah sebutkan itu mainan, bukan tujuan. Maka yang kita miliki sekarang Bapak Ibu, semua yang kita punya ini mainan. Maka jangan menjadi anak-anak. Kira-kira begitu ilustrasinya. Ada anak-anak sekarang suka dia main lato-lato. Lato-lato, ayah pun main lato-lato sekarang. Kena ambil main-mainnya. Menangis dia, dikejarnya. Balikkan mainanku, balikkan mainan. Jangan ku ambil, dikejarnya. Begitu nanti dikasih balik, ketawa dia. Senang dia. Atau diambil satu, dikasih dua, senang dia. Itu anak-anak. Kita pun begitu Bapak Ibu. Ada orang yang diambil Allah kita sayangi, meronta kita. Ya Allah, kenapa kau ambil ini Fulan bin Fulan? Marah kita tegar. Padahal semuanya yang tadi diambil pulang balik itu hanya mainan. Secinta apapun bapak dengan ibu berpisah. Secinta apapun ibu dengan bapak berpisah. Cuman kan persoalan siapa duluan ini. Kata bapak itu, kalau abang pun belakangan boleh kata. Adik pun duluan boleh kata. Pokoknya bapak itu belakangan di ujung-ujung. Tapi ibu itu duluan misalnya. Tapi intinya berpisah. Secinta apapun sama anak tetap berpisah. Jangankan sampai ilustrasi begitu. Ada dulu orang-orang tua kita, anaknya banyak, 8. Dibangun rumah besar-besar, 2 tingkat 10 kamar supaya bisa. Begitu anaknya menikah semua, pergi semua. Tinggallah bapak itu dan ibu tengok-tengokan di rumah yang besar tadi. Akhirnya rumah itu dijual jadi. Karena saking banyak kamar, memikirkan nanti anakku besar. Tak tahu dia anaknya pun besar, berkeluarga, ditinggalkannya juga. Itu ilustrasi saja. Di dunia ini saja kita sebagai orang tua ditinggalkan anak. Nanti datang dibuat besar-besar ini. Akhirnya 10, 9, 0, 1 bertunggu. Itulah jin nanti menempati yang 9 itu. Karena kosong rumah itu. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah. Maka cerita mati itu pun mati, terjemahan bahasa Indonesianya meninggal dunia. Meninggalkan, tapi dipendekkan meninggal.
Jadi bukannya punah, ingat ya, bukan punah kita, hanya ditinggalkannya dunia ini. Kemana Pak? Meninggal gitu. Udah memang ditinggalkannya, masuklah dia ke alam berikutnya. Bukan punah Bapak Fulan bin Fulan, tidak, hanya meninggalkan dunia. Maka inilah ilustrasi banyaknya ayat, banyaknya hadis, bahkan untayan para ulama tentang yang namanya kematian. Mengapa sampai para ulama tasawuf menyebut mutu, matilah sebelum mati? Karena mereka memahami hanya orang mati yang tak melawan dengan Allah. Ada orang mati Pak, melawan dia sama tukang fardu kifayah. Dibalik kawan tuh mengelak dia. Waktu memandikan ada. Waktu dimandikan disiram, jangan dingin, tak ada lagi. Dibalik yang ini memandikan ke kiri, dibalikkan ke kanan, tak ada. Dia kal mayit. Jadi sebenarnya hakikat yang ingin disebutkan para ulama sufi pada kita, jadilah kita pada Allah itu kal mayit, seperti mayit. Maka mutu, matikanlah dirimu sebelum mati yang sebenarnya. Apa yang diinginkan? Matikan lebih dahulu sebelum kau mati. Inilah yang benar yang disebutkan para ulama, mematikan hawa nafsu, mematikan jadi maknanya bukan hakiki ya, tapi maknanya maknawi. Matikan egomu, matikan nafsumu, matikan keinginanmu. Maka ada yang mendekatkan makna mati maknawi ini, secara makna ini mengikut pada, kalau mengaji sifat 20 kan ada yang mengaji kita tauhid, kan ada sifat Allah, sifat ma'ani, ingat ya, ada sifat ma'ani. Ma'ani itu dari apa mulai? Kudrat, iradan, ilmun, hayan, sama, basar. Itu sifat ma'ani namanya. Itulah yang mau dinafikan, bahwa dimatikanlah ilmunya. Kita matikan ilmu kita ini. Kalau kita hidupkan di hadapan Allah, sombong kita. Aku nih bisa, kenapa Bapak bisa begini? Saya insinyur Ustaz, bisa saya atur semua ini gitu. Bisa saya desain ini. Sombonglah dia dengan ilmunya. Dia matikanlah sifat kudratnya, kuasanya. Aku berkuasa, aku punya hak, aku punya wewenang. Dia matikan itu supaya muncul yang namanya kudratnya Allah. Dia matikan iradahnya, keinginannya, dan dia hanya ingin, dia arahkan keinginannya sesuai dengan petunjuk dan inginnya Allah. Hayatnya, hidupnya, apalagi pendengarannya, penglihatannya, matinya, itu dia nafikan semua. Itu yang dia matikan. Maka muncullah dan lahirlah hanya Allah pada hidupnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Walaupun demikian, tapi jangan salah Bapak Ibu, ada satu satu tarikat, tapi tidak masyhur. Kalau orang ingin masuk bertarikat, kalau misalnya yang Mu'tabarah, misalnya Samaniyah gitu ya, Naqsabandiyah, cukup baiat, dibimbing oleh mursyid. Ini tidak. Mereka mempatenkan mutu qabla an tamutu tadi, matilah kamu sebelum mati tadi. Caranya apa? Siapa yang mau masuk tadi bertarikat dengan mereka, itu memang disimulasikan mati. Disimulasikan mati, Pak. Bagaimana mensimulasikannya? Ya dia mandi, dia mandi sendiri, lalu dikafani. Dibeli kafan, dikafani, ya dikucung sebagaimana ya dikucung mau dikuburkan, digali kuburan, baru dimasukkan ke liang kubur tadi. Dan ternyata Bapak Ibu, walaupun ceritanya ecek-ecek, simulasi, ecek-ecek bahasa gitu, banyak yang gagal. Dari sekian puluh orang, itu 1-2 orang yang berhasil bertahan lama di situ. Ada begitu mau dimasukkan menjerit dia. Ada dimasukkan tak berapa lama minta tolong dia. Padahal belum betul-betul mati ke liang kubur ini.
baru simulasi. Begitulah takutnya kita sama mati itu. Karena kita masih pengen hidup, apa kalau Khairil Anwar 1000 tahun lagi, itu persoalannya. Awak mau hidup 1000 tahun lagi lamanya. Begitu dimasukkan, menolak nafsu kita. Jangan, belum saatnya ini. Maka akhirnya dalam tarekat yang ini, dari sekian puluh yang mau masuk, itu 1-2 yang bertahan lama di situ. Yang lain itu ada, tapi banyak pengalaman. Ada yang masuk sebentar tapi menangis dia. Wah, itu luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang teman, ini mungkin hidayah Allah pada dirinya. Dia bermimpi, mimpinya itu persis seperti nyata. Masih diingatnya, mungkin itulah jalan Allah membuat dia taubat. Mimpinya itu mimpi mati, Pak. Dan mimpi mati itu dia lihat dan ingat betul, lengket di pikirannya. Mulai dia dari dimandikan, disolatkan, dikafani, sampai masuk ke liang kubur. Asalkan diingatnya mimpinya itu menangis. Mengapa kita sebut? Takut betapa berakhirnya fase kehidupan dunia, masuk fase berikutnya. Nah, Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, walaupun kita tak ingin mempraktekkan itu, tak pula sampai kita praktekkan. Kalau kita praktekkan, tak tahu juga siapa yang lari duluan ini, ya kan? Begitu dibuat satu kuburan, dimandikan, rupanya tinggal dari sekian nyawa tinggal 2 orang. Itu Ustadz Miftah yang tinggal, dia yang lain lari misalnya. Mengapa? Yang mensimulasikan kematian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka makna yang diinginkan para ulama sufi kita, mutu itu benamkan, matikan nafsu, matikan egomu, matikan keakuanmu. Kalau itu engkau matikan, persislah engkau sebagaimana mayit di hadapan Allah. Maka nanti kan begitu, Bapak Ibu. Salah satu pengennya kita ingin mematikan nafsiyah, mematikan yang semua keinginan kan begitu. Sedikit, semuanya kan qalil jadinya. Mulai melatih diri sedikit bicara, begitu. Mulai sedikit mengurangi, baru sedikit makan. Kan puasa jadinya. Lalu sedikit tidur, bangun di tengah malam. Ini mensedikitkan semua ini. Jadi begitu orang sedikit tidur, itu kan bangun di tengah malam. Bapak Ibu, para malaikat itu kan tak ada tidurnya. Malam-malam yang kita tidur itu kan mereka terus zikir. Begitu seorang hamba Allah bangun di tengah malam, dia zikir, itu frekuensinya dengan malaikat sama-sama berzikir, frekuensinya sama. Kalau radio 9, atau 10, sama frekuensinya antara malaikat dengan dirinya. Malaikat makan lontong tidak? Makan lontong, tak ada makan. Sama ketika dia puasa, frekuensinya sama. Bahkan malaikat itu tak banyak cerita, dia hanya zikir pada Allah. Maka jika seseorang ingin mematikan nafsiyahnya, kita kan diantara ini, Pak, malaikat, iblis, gitu, malaikat jin, begitu, malaikat dan jin. Kita di tengah ini. Ketika tak ada nafsu lagi, itu bangsanya para malaikat. Begitu nafsunya tulen, itu kena jin setan itu. Nah, kita di antara ini punya nafsu, gitu ya, punya akal gitu. Ketika dia melewati, malaikat pun bisa dilewatinya, itu para rasul dan para wali Allah. Tapi kalau dia ikutkan nafsunya, kalau bahasa kampungnya itu lebih jogal dia dari iblis. Tahu jogal kan? Jogal itu parah betul. Dan itulah terbukti pada kasus Fir'aun. Itu terbukti. Kalau sudah nafsunya luar biasa, iblis pun kalah. Iblis ketika Allah perintahkan sujudlah pada Adam, kata Allah, tak mau aku ya Allah, ya kan dari tanah, aku dari api. Cuman dia tidak hanya tunduk pada perintah Allah, tak tunduk dia. Cuman Fir'aun, begitu dia katakan, diabadikan Quran, di hadapan semua penduduk Mesir dia katakan, ana rabbukumul a'la,
Aku ini Tuhan, bukan hanya Tuhan ya. Sebagaimana doa kita ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi untuk kamu. Itu kan Ibnu Katsir atau Tabari kan meriwayatkan itu. Begitu Fir'aun menyebutkan bahwa dia Tuhan yang paling tinggi, itu iblis itu pingsan, Pak. Pingsan dia. Kira-kira begini, dia kecolongan dia, kok bisa ada junior lebih hebat dari aku? Karena dia tak pernah mengajarkan supaya jadi Tuhan, hanya membangkang Allah. Tiba-tiba Fir'aun, manusia, itu mengatakan dirinya Tuhan dan Tuhan yang paling tinggi. Pingsan iblis. Ya, walaupun tak disebutkan berapa lama dia pingsan, pokoknya pingsanlah ceritanya. Karena dia melebihi, sama ketika manusia melebihi kuat nafsunya, dia lebihi kapasitas dan levelnya para syaitan, jin dan iblis. Tapi kalau dia maksimalkan yang namanya kolbunnya, akalnya, dia lewati para malaikat. Bapak Ibu orang tua yang dimuliakan Allah. Ini ceritanya, ini kalau menceritakannya mudah ini. Ini persoalan riyadhah ini, Pak. Melatih sikit makan, sikit tidur, sikit bicara gitu. Kita itu kan sikit, kita kan bertambah sikit-sikit. Sikit-sikit makan. Habis lontong masuk nasi gurih, masuk nasi gurih masih gorengan, tak bertahan. Sikit-sikit tidur, asalkan ada sandaran jadi barang. Sikit, jadi kita bersikit, ini sikit-sikit jadi banyak jadi. Dan itu latihan, melatih. Jadi cerita ini matikan dirimu sebelum mati, itulah poinnya. Melatih, melatih, melatih sampai nanti Bapak Ibu dia nikmat dengan puasa. Dia nikmat. Malah makan tuh pening dia. Malas saya makan. Nah, itulah sampai dia. Dan dia mulai sudah mau, ini bukan cerita mau beruzlah. Kata para ulama begini, jika sudah Allah mulai titipkan padanya percikan itu, kata ulama ada dua hal. Mulailah dia senang menyendiri. Kalau ada bapak-bapak, tapi bukan karena banyak masalah di rumah menyendiri, dia bukan. Datang dalam hatinya, senang dia nyendiri. Iktikaf. Nyama, itu mulai. Atau bahkan dia sudah dengan dunia ini sudah taat. Itu sudah mulai. Bukan saya mengatakan supaya meninggalkan, jangan salah paham pula ya, bukan ini Ustaz nampak sudah sampai makom zain. Dia kerja dia, kenapa? Udah malas saya kerjakan. Berhenti saya Ustaz ya, itu gawat itu. Itu salah jalan dah itu. Ada orang begitu guru dia masuk kaji berhenti dia, anaknya 5, telentang telung kemana ibuan, tak kerja lagi dia. Tapi kalau ada rasa itu sudah mulai senang menyendiri, melihat dunia ini tak ada lagi. Iya, kita ini kan Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitung, dulu ada orang misalnya ingin doktor dia, ini ilustrasi dunia ya. Ternyata begitu doktor dia, tak ada kali doktor. Begitu, coba kita ilustrasikan. Saya kalau berumah besar rumah saya enak. Ternyata udah punya dia biasa-biasa saja. Dulu pengen dia mobil yang mewah, naik apa? Sekarang udah punya dia biasa-biasa juga. Kan begitu ya. Dulu ini kalau dapat saya kebun nih bisa, udah punya dia biasa-biasa juga. Coba kita renungkan, tak ada sebenarnya, biasa-biasa aja yang sekarang inilah yang disebut dengan nafsu. Nafsu itu begitu sebelum punya kita ditipunya. Ini gelasnya biasa ini. Tapi sebelum punya itu macam emas. Tapi begitu sudah punya kita ternyata biasa-biasa saja. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama kita sehingga dia rumuskan ini. Matilah kamu sebelum mati. Tanggalkan. Kalau dulu pernah kita bicara takhalli, dia tanggalkan. Akhirnya dia lama-lama merasakan dia dekat dengan Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Paling dekat. Kalau ada orang bercita-cita sekarang, itu masih jauh. Masih akan itu masih. Yang paling dekat itu adalah kematian.
habis sarapan besok, tak tahu kita. Maka kata Ghazali, kalau orang mengatakan besok, lusa, tahun depan, itu semuanya kulluhu khayali, itu semuanya khayalan. Dia anggap panjang masih, padahal waktunya hanya boleh jadi tinggal beberapa hari, jam, dan seterusnya. Maka yang menarik Bapak Ibu begini, ini ilustrasi menarik. Kalau ada seseorang, si A, kata dokter begini, Bapak, umur Bapak tinggal 1 jam lagi. Ini sakit ini, sakit, pokoknya akut lah cerita sakit ini. Datang dokter, diponis dokter, Bapak, ini jam 9 ini Pak, jam 10 Bapak mati gitu. Mati Bapak. Jadi 1 jam lagi lah waktu Bapak. Saya ingin tanya begini, Bapak. Kalau ada orang 1 jam lagi ini umurnya, datanglah orang paling terkaya di dunia ini. Bapak mau ku kasih kerjaan gitu. Ini 1 bulan 1 triliun gajinya gitu. Kira-kira apa jawaban kawan? Tak ada lagi. 1 triliun pun 1 hari gajinya, datang orang, tapi umurnya tinggal 1 jam. Tak ada lagi nih. Dunia sebesar apapun yang disampaikan dan ditawarkan dengan dia, tak ada lagi. 1 jam itu dia gunakanlah untuk istighfar, munajat, sujud, rukuk, minta ampun, menyiapkan dirinya. Karena jatahnya tinggal 1 jam. Kalau semua kita begitu menganggap, wah paten ini, cuman kan berkhayal ini. Bapak kira-kira berapa lama itu? Kalau bisa sudah agak 50 tahun lagi gitu. Menghitung 50 tahun itu panjang itu. Tapi kalau dikasih waktu 1 jam itu, boleh jadi sekian detik dia hanya akan berzikir pada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal sebenarnya itulah yang terjadi dengan kita. Karena aba-aba tak ada lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning. Maka Bapak Ibu, terkadang lebih takut orang cerita mati dibandingkan Allah. Saya ingin cerita, ada dulu di Masjid Yasamin itu, Masjid Yasamin samping Carrefour itu. Ya, itu kan orang-orang yang tobat juga tuh, tobat dari pasaran. Dia katakan begini, Ustaz, saya dulu waktu sebelum taubat, kerja saya asalkan malam pulang minum sampai ke rumah minum. Ternyata hidayah itu dari istrinya. Kata istri begini, Bang, kalau abang minum mabuk, abang jangan langsung tidur, mandi dulu, bersih-bersih baru tidur. Nanti kalau mati payah kami, abang pun masuk neraka bang. Kalimat itulah yang seolah-olah membuka telinganya. Malam itu mandi, taubat dia, Pak. Iya, taubat, diingatnya itu kalimat istrinya itu. Nah, ibu-ibu pun bisa juga dia melakukan, ada yang jogal-jogal bapak-bapak nih kan mati bang begitu. Tapi itu isyarat itu begitu. Taubat dia terus karena ingatkan mati. Maka sama tadi, boleh jadi takut orang cerita mati ketimbang Allah. Maka ilustrasi yang menarik itu kan pernah saya sebut ini. Ada tempat-tempat kita misalnya yang di tak betuan rumah itu kan sering orang yang tak buang sampah, menimbun sampah. Datang Pak Kepling dibersihkan, dibuat pamflet. Siapa yang buang sampah ini maka dia ini. Itu cacian makian lah. Yang buang sampah ini gitu. 1 meter pamflet itu. 3 hari lagi lewat Pak Kepling itu udah hilang pamflet itu. Dibuat sampah yang menimbun itu. Marah kawan dicaci maki. Dibilang pertama 1 kantong, begitu ada pamflet itu 4 kantong plastik bawa. Hilang sampah. Apa tadi pamflet tadi. Terakhir dia bersihkan lagi, dia obah, tak mencaci maki lagi. Lalu dia katakan, ya Allah, siapapun yang buang sampah di tempat ini, cabutlah segera nyawanya ya Allah. Setelah itu baru tak ada yang berani. Begitu dia mati pula sini kan. Jadi balik-balik mati, lebih takut orang dapat hidayah itu ketika cerita mati dibandingkan Allah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Inilah kaji kita pagi ini. Mudah-mudahan kita berupaya mematikan diri kita sebelum mati dalam makna maknawi, menanggalkan sifat-sifat madmumah dan bersih menuju Allah. Amin ya rabbal alamin.
Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.